Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Setelah absen beberapa tahun, kali ini kupersembahkan lagi Jerami, Jelajah Ramadan nih. Sebuah konten tentang perjalanan selama bulan Ramadan dari sudut pandangku yang barangkali bisa menghibur dan memberi manfaat untuk hidupmu. Sebelumnya, Jerami pernah berkeliling dengan motor di beberapa tempat meliput kegiatan Ramadan. Lalu melihat budaya di sekitar tempat tinggalku selama Ramadan. Juga sempat meliput di negara lain, tepatnya di Jepang. Tapi kali ini, Jerami akan membawamu pada kegiatan tur yang kulakukan bersama podcast Mandan Kentir. Seperti apa sih kehidupan pengisi panggung itu? Simak saja videonya, siapkan dirimu, dan selamat datang di musim terbaru Jerami, Jelajah Ramadan nih. Setelah perjalanan sekitar 4 jam dari Purwokerto, akhirnya kita sampai di Salatiga dalam titik pertama, Jerami, Jelajah Ramadan nih. Di mana Jerami kali ini saya akan menunjukkan padamu tentang sebuah perjalanan mengisi panggung ke panggung selama rangkaian jalan-jalan Happy 76 bersama podcast Mandan Kentir. Dan isi dari Jerami ini akan seperti apa? Tentunya adalah kegiatan-kegiatan yang seperti apa sih yang kita lakukan sebelum kita melawak, mengisi kocok perut. Kok mengisi kocok perut? Mengocok isi perut. Nah ya gitu-gitulah. Nah, intinya kurang lebih kayak gitu. Konsepnya mas, juga belum tahu. Dan intinya, sini mas. Vlog dewe. Nah, karya dewe nak mas. Nah, urusan dari Jerami kali ini adalah kita ketemu siapa yang aktif, kita akan langsung wawancara. Bagus. Nah, kameranya Fuji saya suka. Bagaimana, karena Anda sekarang sedang disupport Fuji ya? Iya. Nah, bagaimana hari ke-7 puasa? Ya biasa selama aja. Ini? Biasa aja. Terus? Cuman kaget aja karena harus siaran pagi, jadi harus mengatur jam istirahat mas. Nah, isu korupsi di Indonesia menurut Yusril yang selama ini setiap hari kita dikejutkan dengan berita-berita di mana pejabat semakin kaya dan rakyat semakin menjerit. Saya sangat menyayangkan banyak korupsi yang terjadi di Indonesia ini, terutama korupsi tentang Pertamina ya, yang terjadi di Indonesia dan juga terjadi di Indonesia dan juga di pejabat-pejabat kita juga terjadi. Itu memang menjadi concern kita selama ini. Jadi memang kita sendiri sudah mengusahakan untuk nggak usah tinggi-tinggi mas, sorry. Kita sendiri sudah mengusahakan untuk yang terbaik untuk negara ini, tapi kabur aja dulu memang agak sini mas. Kabur aja dulu memang bukan solusi. Yang solusi itu adalah pegadaian, karena hanya pegadaian yang apa slogannya mengatasi masalah tanpa solusi. Tanpa masalah. Oh, tanpa masalah itu ya. Itu yang harus kita camkan di Indonesia itu. Nah, itulah awal dari Jerami kali ini. Sangat-sangat tidak terkonsep, bukan? Maka dari itu mau nonton silahkan, mau Jerami ini tayang lagi. Tayang lagi. Dengan konsepnya nempel perjalanan ini. Di mana nantinya seketemunya apa kita ceritakan, kalau nggak ketemu ya tetap direkam gitu, Pak. Ngisi-ngisi YouTube, Pak. Saya suka ngisi YouTube. Tapi berkali-kali saya udah bilang, Bam, sendal gunung, lagi-lagi sendal gunung, dan kameramennya pakai Dogmart alias sendal jepit, alias sendal jepit. Memang ya inilah kerakyatan. Yang karena kita AdSense jalan terus. Itu dia. AdSense jalan terus, dibikin terus. Ada. Ini buat Anda aja, saya udah nempel. Oh udah ada, oh ya bilang dong. Gitu mas ya. Ya. Ini kita lagi di Salatiga. Betul. Ini nanti ada ngeliput upacara-upacara gitu nggak kayak kemarin di Magelang tahun lalu? Enggak mas. Oh enggak. Kita emang nempel acara ini aja mas. Loh. Di mana Mandan Kentir itu juga punya behind the scene. Iya. Saya bikin behind the scene juga. Behind the scene. Okay. Itulah dia. Oke. Itu dia konsep ini menarik. Jerami tahun ini, karena yang penting jelajah Ramadan. Nah, jelajah Ramadan nih. Mie-nya apa? Mie. Jerami, jelajah Ramadan nih, gitu. Nice. Saya suka.
Kalau telusur temui, luapkan, and make sure. Wis. Oh my God, Aku man. suka. Aku suka singkatan-singkatan yang malas seperti ini. Nah pokoknya setelah ini, inti dari kalau kita lagi ngisi-ngisi panggung adalah gini, sampai, terus kumpul. Seharusnya kalau yang profesional itu kita briefing ya. Briefing sesama, kan kita berempat ya mantan karir. Barangkali belum tahu adalah ada saya, Yusril Fariza, Brand Barcelona, sama Sadana Agung. Bahkan saat hamin beberapa jam sebelum kita nampil ini, personil nggak komplit. Satu personil nggak komplit. Yang kedua, bahas apa nggak tahu itu emang satu hal yang patut kita apresiasi dan konsisten dari tahun lalu. Ini memang kita bukan kita nggak berkembang, tapi kita menjaga marwah. Puasa, bener. Kita tuh live podcastnya sifatnya raw. Bener, puasa itu kan nggak boleh bohong. Betul. Dan kita beneran belum ada bahasan ini mau bahas apa. Iya, bahkan gimmick ngapain. Dan memang hujan juga, memang semesta menyuruh kita untuk nunggu dulu. Briefing dulu, datangmu mepet, jadi semesta dikasih hujan dulu biar kita neduh dulu di sini. Jadi orang mepet, aku pas. Pas, tapi untuk hujan. briefing segala macam kan belum. Agak mepet ya. Belum. Jadi beginilah. Nah, ya kalau yang benar itu kita briefing. Yang benar ya. Ya. Sebuah konsep mengisi acara yang benar. Ini terus dijemput. Ya. Habis itu penjemputan nanti kita akan menuju ke lokasi. Mana? Yang mana sepatumu? Yang ini. Sambil kita menunggu sepatu, teman-teman. Sini. Baik sepatuku baik. Sepatunya Anang. Nang. Sambil kita menunggu teman-teman kalau memang mau support, ini ada kaos Cinta Salatiga. Biasanya cinta memang segitiga, tapi ini Cinta Salatiga. Luar biasa sekali. Luar biasa. Wir. Apa? Kalau biasanya cinta itu segitiga, ini Cinta Salatiga. Cinta Salatiga. Ini, 2019 betul. Dengan hashtag yang artinya restock terus alias. Iya bener. Iya bener 2019. Bro. Sepertinya Cinta Salatiga ini masih dipengaruhi oleh pemilu saat itu ya? Iya. 2019. Mas, halo. Presidennya sudah ganti. Presiden udah ganti, Mas. Maaf. Iya. Presiden udah ganti. Hashtagnya lain kali kalau mau bikin kaos timeless dengan desain yang timeless, nggak usah pakai tahun. Bener. Karena kalau pakai hashtagnya forever. Forever, ya. Jadi Cinta Salatiga forever. Itu udah paling bener. Jadi kalau ada tahunnya kan, wes oleh. Itu. Nah, tadinya ya konsep jeraminya itu ya Pak. Jadi nanti ini kan Salatiga. Nanti saya wawancaranya sama Sadana Agung. Tapi nanti di Solo sama Bona, Jogja sama Anda. Ya. PWT kita bareng-bareng. Ya, oke. Tapi ini si Sadananya aja nggak ada. Sadana nggak ada karena Sadana lagi ngurus visa, guys. Ngurus visa, dia mau ke Umairika. Dia mau ke Umairika, keren banget bro. Padahal sebenarnya ngurus visa kan bisa tadi ya. Iya. Dia kan udah check in dari jam 2. Nah, apa yang dilakukan orang dari jam 2 sampai mepet mau briefing, akhirnya baru diurus itu visanya. Betul. Ngapain? Dari tadi ngapain? Betul. Memang orang itu banyak omong terus banyak time manajemennya agak kacau. Kembali dalam sebuah persiapan event. Setelah ini kan itu kita ke venue ya. Iya. Habis ke venue nanti kita masuk ke ruang artis. Iya. Habis ke ruang artis terus itu briefing lagi. Habis briefing lagi baru kita akan naik ke venue. Stage naik ke stage terus kita menghibur. Lawak. Sampai terpingkal-pingkal. Iya. Setelah itu, yang seru dari podcast Mandan Ketir adalah tidak pernah ada evaluasi. Alias ambiar. Memang konsepnya raw. Podcastnya masing-masing. Ada yang ngasih education, ada yang lawak, ada yang raw gitu. Raw itu ya udah kita kayak bayar 4 orang. Yuk. Wek, gelem ra ngobrol ning arep. Ayo ngono. Bener. Itulah konsepnya. Bener. Jadi ya dinikmati aja loh ya. Dinikmati aja, nantinya akan seperti apa. Kurang lebihnya sudah kita kasih kisi-kisi dalam sebuah persiapan mengisi acara. Apakah nanti akan selancar omongan kita barusan? Kita lihat saja. Di Jerami, Jelajah Ramadhani Salatiga.
Seperti yang sudah dibahas tadi, setelah kumpul-kumpul kita langsung OTW. Tuh lihat, mobilnya. Nah, mobilnya udah dihias-hias semuanya. Lihat, ini ada BTS-nya, lihat. Jadi ada BTS di dalam BTS, keren. Astagfirullahaladzim. Oh iya, ada satu lagi yang belum diceritakan dari tadi adalah ketika di backstage adalah di make up. Jadi memang Mandan Kentir itu harus Mas Ipang yang ngurusin. Soalnya tangannya nggak boleh ganti. Bener, harus beliau yang menyentuh-nyentuh. Kayaknya belum potong rambut deh. Memang, Emang. saya pengen gondrong Pak. Ya? Pengen gondrong, biar kayak orang nggak kerawat. Brewok. Terus ini tuh malah pengen gue ngono. Ngerti ya? M. Boleh aku rapikan rambut dan Boleh, boleh. sudah. Wow, terima kasih. Yai. 176 Mapping Ngabuburit Mandan Kentir siap sukses. Kurang lebihnya begitu kalau aku sedang mengisi acara dengan podcast Mandan Kentir. Ya, terasa sekali kan keakrabannya. Dan lengkapnya apa sih yang kita bahas di panggung? Ya kurang lebih sama lah kayak di podcast Mandan Kentir. Dengarkan langsung makanya di Spotify. Di YouTube juga mulai dirajinkan kok. Jadi cek-cek saja silahkan dan jangan lupa subscribe ya. Kalau di sini kita membahas jelajahnya saja sesuai dengan konsep Jerami, jelajah Ramadhani. Itu kan tulisannya ada di atas kan slogannya nganape body. Pocong-pocong. Asoy. Setelah mengisi acara sudah tentu kita makan bersama. Mengisi tenaga setelah lawak-lawak selama 1 jam tadi. Kami mengincar beberapa titik kuliner tapi ternyata tutup dan akhirnya kami kesini. Kami makan, bercengkrama dan lihatlah, tidak ada evaluasi alias podcast embuh lur. Yang penting tuh ini tuh gas terus dan jangan lupa sesuai acara, yang penting happy. Terus harusnya kan saya langsung ngobrol tuh sama Dana membahas tentang Salatiga. Tapi karena kami langsung tag podcast lagi, ya maklum kan, ketemu juga jarang. Jadi setiap ketemu pasti nabung episode buat tayang di Spotify. Alhasil jadi capek dan akhirnya ngobrol sama Sadana tentang Salatiga, kulakukan keesokan harinya. Sebagai bagian dari Jerami, Jelajah Ramadan nih episode kali ini. Assalamualaikum. Jadi kita akan berbicara dengan narasumber perkota tempat jelajah 76 Happy Ngabuburit, P-nya 2, I-nya 3 itu. Dan untuk Salatiga sudah jelas Sadana Agung. Dimana hari ini kita tahu Sadana Agung sedang nongol di mana-mana dan kita tahu cerita-cerita beliau dari berbagai podcast. Tapi di sini saya perlu tahu. Apa, Bang? Bagaimana Salatiga mengubah hidup Sadana Agung? Pih. Kedalaman tuh ini. Kedalaman. Pih. Apa ya, Bang ya? Kayaknya mungkin ya konsep sempet rasa zen living sing mau sebutkan dulu itu ya karena Salatiga ya. Karena Salatiga betul. Salatiga kan kotane anu tebang apa kotane Tenang ya, benar slow pace gitu. Jadi memang temponya pelan sekali. Beda sekali sama kota-kota besar apalagi Jakarta ya. Iya. Rasanya emang kayak semangat kompetisinya tuh nggak setinggi kota-kota besar gitu. Rasanya kayak yes delok kancane cukup yes
biasa. Apa meneh bertemu dengan teman yang kenal kan gampang kalau di Salatiga. Iya benar. Sehingga kita bisa selalu mengecek setiap harinya. Oh, ini dia sekarang lagi ngapain, dia sekarang lagi ngapain gitu. Ketika saling tahu bahwa oh yes, pada-pada ngono-ngono tok sama-sama sedang di situ-situ saja, kita jadi ngerasa tenang untuk tidak ada rasa ketinggalan. Oh, oke. Akhirnya kayak oh ya, ternyata enjoy dengan hidup seperti ini nggak apa-apa. Tapi apa sih? Merasa tenang bahwa kita tidak pernah merasa tertinggal ya. Iya. Jadi kompetisi itu sudah tidak ada dari awalnya. Iya, sejak awal tidak ada. Kita kayaknya ya itu ketenangan karena tidak ada rasa tertinggal. Kabeh guyub bareng dan ketemu juga gampang gitu. Ketemunya mudah, bertemu setiap hari bisa. Tapi dengan ketenangan kota Salatiga yang begitu nyaman ya. Kok kayak sih iso punya daya kreatif yang liar untuk membentuk komedi-komedi sing wow ngono gitu Pak. Karena kan biasanya kan keresahan timbul dari sebuah hal-hal sing kayak ra seneng ki atau kayak nggak cocok aku gitu. Tapi kowe tinggal di sebuah kota yang tenang, tapi komedimu tetap liar. Piye kuwi? Mungkin dilihatnya begitu ya, Bang ya. Deep condolence iki, Bro. Deep. Aku kayaknya karena juga Kok condolence? apa sih condolence apa artinya, Bang? Itu kan condolence kan duka, berita duka orang. Deep. Iki deep wae obrolan deep. Iki ketika neng apa? Mungkin karena di Salatiga aku berusaha bertemu dengan berbagai bentuk berbagai profesi manusianya, Bang. Aku berusaha mengenal orang yang beda-beda. Tidak hanya berkumpul di satu komunitas saja. Maksudnya aku tidak memutuskan untuk kenal hanya teman-teman stand up aja. Yang akan obrolannya ya sekitar stand up kan. Tapi aku berusaha untuk kenal sama teman-teman di luar yang aku tahu. Gitu. Karena aku orangnya ternyata gampang penasaran. Jadi kayak mengikuti banyak kumpulan, berusaha kenal dengan berbagai bentuk circle. Oh, aku punya teman pengusaha, ada yang punya resto, ada yang pegawai Pemkot, ada yang desainer stick golf, ada yang drummer, ada yang apalah. Kayaknya dengan keingintahuan itu akhirnya jadi mengenal lebih banyak orang. Setelah mengenal lebih banyak orang, pikiranku jadi makin liar lagi kan. Oh ternyata ini tuh. Oh ternyata gini tuh. Wawasannya kan makin luas. Keresahannya timbul karena wawasan yang bertambah. Wawasan yang bertambah membuat aku jadi punya asumsi-asumsi baru. Asumsi ini yang akan timbul menjadi sebuah komedi itu. Akhirnya ada percampuran kan. Hal ini di bidang ini wajar. Tapi kalau hal ini ditaruh di bidang yang ini aneh pasti. Mungkin ya akhirnya ngelihatnya mungkin begitu. Kayaknya kata-kata bahwa stand up itu butuh wawasan yang luas tuh karena wawasan yang luas bikin bisa nyeberangin satu sama lain kali ya. Kan? Pemataan asumsi kan tidak sekedar patah, tapi patah ke hal yang lain. Betul. Lah kalau hal yang lain nggak tahu kan nggak tahu mau patah. Nggak akan patah, bener. Karena premis itu semua orang bisa berpikir atas keresahan yang sama. Tapi diarahkan menjadi jokes kan wis tergantung itu kan. Betul. Pengamatan masing-masing. Mungkin dari situ juga ya. Iya. Terus basicnya juga aku banci tampil. Sebenarnya awalnya memang menyukai panggung. Betul, menyukai panggung, terus suka ditonton ya. Suka direspon. Suka direspon. Yuk, jadi stand up mungkin ada kesenian rodono pick me ini tuh Bang, mungkin ya. Bener. Ya kan? Deleng aku ke. Iya kan? Menurutku ki ngene. Iya benar. Dia sendiri di panggung menyampaikan suatu hal, lalu efeknya adalah menghibur orang-orang toh. Betul. Dan ternyata ketika orang lain terhibur, rasanya menyenangkan. Anda suka atas itu. Makanya, nah dibangunnya tidak hanya di open mic, tapi dari pertemuan-pertemuan dengan orang yang baru-baru ini tadi. Dengan bertemu berbagai orang, aku sambil ngejokes, ngelatih jokesnya. Karena aku pernah ketemu juga sama Mas
siapa? Surya Insomnia. Iya. Bang Surya Insomnia itu dia bilang, aku tuh bukan orang stand up yang punya lahan untuk latihan. Iya. Nggak punya lahan open mic. Oke. Caraku berlatih gimana? Ya dengan sehari-hari ketemu orang. Oh, dia Makanya lempar. kalau teman-teman ketemu seorang Surya Insomnia, Nah, di backstage pun kurang lebih kayak di panggung. dia suka nyeletuk. Iya, nyeletuk inilah. Aku ngelihat kayak, oh ternyata aku kurang lebih feel-nya pengennya begitu. Oh, Ternyata aku sukanya sama ternyata. dari dulu di Salatiga suka kayak gitu tuh. Iya. Ketika nongkrong di lingkaran A ini, Ngebanyon. gue ngeluarin sesuatu. Ketika pindah ke sini, gue ngeluarin sesuatu. Oh. Aku juga baru ada temenku tuh tiba-tiba setelah aku ikut suci itu ada yang komen tuh temenku, dia bilang, aku tuh kalau merhatiin Dana, ketika ada orang ngejokes dia nggak ketawa, Oke. dia diem lalu nambahin yang lebih lucu. Aku baru tahu, ternyata aku ada kompetitifnya di sisi komedi ternyata. Tapi gue kan juga karena gue terbiasa untuk merespon sesuatu karena Bener. terbiasa pindah-pindah circle. Betul. Karena memang iya sih, aku ngerasa di Salatiga pun ya karena kotanya tenang dan kalau udah malam yo langsung sunyi yo jam-jam 9 nih wis Lebih udah lebih sepi. kalem. Jadi kita harus yang berputar-putar untuk meramaikan diri ya kan sih. Betul. Ketemu Iki, Yang bikin rame ketemu kitanya sendiri. Iya kan? Dan kue terbiasa untuk seperti itu. Salatiga membentukmu untuk adaptif berarti. Adaptif sih Dani. Karena kayaknya juga komedi itu caraku beradaptasi sih Dani Bang. Oke. Ternyata komedi adalah cara paling cepat untuk diterima. Oke, sampai sekarang pun kue akhirnya pindah Jakarta. Komedi juga survival. Komedi Iya. yang membuatmu bisa ketemu lingkaran A, B, C, D ini banyak. Iya. Oh, wow. Ternyata komedi cara bertahan hidup. Komedi adalah cara bertahan hidup. Ternyata. Karena aku dulu kan aku cerita di beberapa podcast lah kalau dulu ketika akhirnya memutuskan untuk sekolah di Salatiga, yang dari dusun ini terus sekolah di kota, itu ngerasa sulit diterima, terus begitu komedi, temennya jadi banyak. Oh, berarti memang komedi yang menyelamatkan juga ya? Betul, akhirnya Komedi, kayak ini tuh terus jadi ya mungkin defense mechanism gue ya, atau terus akhirnya kayak jadi punya kesimpulan bahwa nek mau diterima di suatu tempat, aku berkomedi. Gitu. oke, berarti Anda menyukai respon atas tawa itu sendiri ya? Bener. Bagaimana kau melihat sebuah tawa di hidupmu sendiri? Karena kamu sering membuat orang tertawa. Akunya, Bagaimana Anda bisa tertawa? karena aku nggak ngerasa ditertawakan mereka, Bang. Oke, kamu Aku tertawa nggak ngerasa bersama. bagian dari gitu. Oke, soalnya kan ada banyak yang kayak misalkan sering menebar bahagia, Paham. sampai lupa cara bahagia untuk dirinya sendiri gitu. Jujur aku nggak ngerasa begitu. Aku nggak ngerasa diriku yang bersedih sendiri Oh enggak ya? di atas orang lain. Karena aku ngerasa, aku ketika nulis materi stand up pun, basicnya adalah aku sendiri harus ketawa. Oh berarti memang harus lucu. Iya. Bukan cuma lucu resah. dari diri sendiri. Iya, bukan cuma resah. harus lucu. Kowe ini seneng sama materimu ya? Karena aku harus misalnya di jalan lagi naik motor terus tiba-tiba kepikiran sesuatu terus ngekek dewe, aku pasti langsung minggir, langsung nyatet. Karena sing mentertawakan aku dulu. Oh berarti nggak yang kan ada tuh beberapa Bukan yang harus ditulis untuk orang mempelajari lain. kan Bukan. mempelajari pohon misalkan kon bahas pohon dipelajari terus digawe-gawe lucu nih ngono kuwi. Enggak. Aku tipenya lucunya dulu apa, baru digoleki setup. Ini aku di stand up agak mungkin teman-teman harusnya ada lah yang sama-sama. Oke. juga. Tapi dari umumnya aku ngerasa cukup berbeda. Aku tuh lucunya dulu. Kudu golek lucune sih. Dari lucunya dulu baru dicari setupnya. Oh. Ketika open mic itu, aku mengopen mic-kan sesuatu yang aku sudah ketawa. Oke. Tidak mungkin aku open mic dengan materi yang aku sendiri nggak yakin. Oke. Open mic itu untuk mencari tahu orang lain sepaham nggak ya apa yang aku pikirin lucu ini. Oh. Aku udah ketawa nih, orang lain ketawa juga nggak ya? Oke. Kalau Bang, ketika aku open mic kok orang lain nggak ketawa, aku bisa jamin yang ku ganti bukan punchline-nya, tapi setupnya. Karena gue tetap yakin bahwa ini lucu. Lah, iki wis lucu, aku wis guyu. Kok Tak wong sampaikan kok ke orang lain, kok orang lain nggak ketawa. Sing berarti salah. setupnya, Sing salah delivery nih berarti. bukan punchline. Bukan punchline-nya karena ini Punchline-nya jelas tidak akan lucu. diganti. Ini udah jelas lucu. Wow.
Wow, ini misteri yang sering disembunyikan dunia ini. Bukan. Tapi Mas Willem belum pernah dengar emang? Belum. Aku ada beberapa kali sing iki lucune digolek-golek ngarepe, tapi ada juga sing aku memang ngambil premis untuk dipelajari matain secara lucune gitu. Nah, gue kan memang berpegang teguh bahwa mencari lucunya dulu kan. Iya, lucunya harus punya dulu. Nah, itu makanya. Open mic tuh nggak cari lucu. Open mic tuh cari setup. Wow, ini nih bagus nih. Itulah kenapa model komedimu gampang dikenali gitu terus karena ada konsistensi cara bermainmu ya. Mungkin ya. Kayak khas Sadana Agung gitu. Yang apa sih ya? Liar, nakal. Tak membuat semua orang menjadi tempat. Maksudku kok keras sakti ya. Iya kan. Maksudnya cara-cara komedimu kan memang pas kayak kompetisi juga salah satu yang gampang dikenali kan. Iya kan, gampang bikin orang untuk kangen nih penampilan Sadana Agung. Oke, kemarin nampil di Suci 11 ya banyak kan. Kangen banget. Sesuatu yang sudah sampai kangen tertawa bersama, berarti kayak udah dikenali Pak pola komedinya. Iya. Gitu. Meskipun karena ada kangen. Penampilan di 11 kemarin ya. Tapi kan mengobati rasa kangen. Jujur ya. Iya, berarti kan ternyata kita baru tahu tuh ada formula Sadana Agung bahwa kekeh atas yakin kelucuan itu ya. Karena yang kemarin di Suci 11 pun Bang, itu kan aku udah open mic keliling. Iya. Dan pecah. Dan lucu Gak mungkin dong aku tampil di panggung nasional. Kalau orang persiapan dengan baik, gak mungkin dong. Iya. Persiapannya pasti udah matang banget lah. Ketika ada di panggung, ternyata situasinya membuat aku nggak bisa delivery dengan baik ternyata. Dan ini tidak berhenti belajar dari kejadian kemarin, harus evaluasi. Itu dia, tidak menyerah ya. Tidak menyerah. Bukan karena 1-2 panggung ora lucu terus langsung wis lah ngono ki ora ya. Ora. Happy ya, aku masih happy. Itu dia. Justru malah gemes sih nextnya harus pecah. Ngeri. Itulah akhirnya Salatiga membentuk berbagai pola pikir yang sing tak pelajari saka kowe ya Dan ya. Kayaknya ada beberapa hal unik yang emang kowe nggak sadar kamu ciptain sendiri gitu. Yang ternyata beda sama orang-orang. Tapi tetap dalam konteks yang sama. Kayak sama-sama nulis materi sama, tapi ternyata kue nggak lucu nih sih. Terus ketika yang lain mencoba mencari kedekatan, ya gue kayak ya apa wae lah, yang penting nyong nyaman, iya kan, menyampaikan ya udah gitu. Walaupun aku nggak begitu kenal atas misalkan bahas tentang material gitu, bukan hal yang kenal sehari-hari kan. Tapi karena bagiku lucu, oh ya udah, sampaikan aja. Iya kan, ya gitu. Ya karena dari kota kecil yang nyaman itu akhirnya timbullah berbagai pemikiran-pemikiran besar. Sadana dan Salatiga adalah sosok yang saling melengkapi untuk menghibur dalam industri. Sampai jumpa di Jerami Jelajah Ramadan nih episode selanjutnya. Jerami Jelajah Ramadan nih. Maksara menurutmu? Keren sih. Apapun orang alih Mas aku tenang. Ora we kayak apik kowe ben. Ora dolan iki kancamu wis turu ngono iki. Oke sih. Yes. Begitulah Salatiga menandai awal langkah Jerami kali ini. Bagaimana? Tertarik untuk mampir ke Salatiga? Atau mampir datang ke sebuah acara yang ada podcast mandan kentirnya? Bebas! Apapun itu, semoga terlaksana. Selamat berpuasa dan tetaplah berbiasalah, berbahagialah. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam Jerami Jelajah Ramadan nih. Ihi, ason. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Wow.